gitu kan. Iya. Terus saya memang menulis kronologis dari hilang kontak, kemudian mereka dinyatakan tenggelam dan hilang dan tenggelam. Oh. Itu saya secara kronologis saya tulis, saya naikin di Instagram. Oh. Ceritanya dari situ tuh. Saya belum kepikiran bikin novel, hanya ternyuh aja. Saya buka itu Travelogue Morotai, oh ada 50 halaman, sayang banget ya gitu. Waktu itu saya ngedampingin teman-teman riset dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Perikanan KKP. Waktu itu saya diminta untuk dampingin teman-teman, bahkan bikin film pendek di Morotai, tapi saya belum terpikir. Tapi saya rasa ini seperti alur. Iya. Jadi alur. semesta tuh kayak udah puzzle-puzzle gitu loh Mas. Jadi kayak kita tinggal nyambungin aja. gitu. Nah, nyambungnya itu dengan cara apa? Allah punya kuasa. Masa-masanya itu terjadi. Jadi kalau nggak ada Elegima 402, nama 402 itu nggak ada. Terus akhirnya oke, saya harus tulis. Kayaknya ini saya harus tulis gitu kan. Oke deh, saya keluar dari Putri Bisa di Raja 4. Kebetulan memang ada beberapa kisah-kisah pribadi ya, true story saya sendiri itu pengen saya bagikan gitu kan, menyangkut dengan perjalanan dari Raja Ampat itu memang terus Mbak gitu kan, sebagai periset. Terus akhirnya saya nulis itu kebetulan di sela-sela saya nulis Sendu Mini Skala gitu kan. Nah, ketika Sendu Mini Skala kan sebenarnya agak berat banget, sudah jadi 300-an halaman. Sendu Mini Skala 1 belum selesai juga karena kesibukan partner saya Mas Edi. Terus saya bilang, saya mohon izin ya Mas, saya tak nulis yang lain dulu. Gak dijawab tuh, kayak mungkin gimana, mungkin mesti buka apa. Terus akhirnya saya bilang enggak, saya nulis aja gitu. Terus aja 2 minggu selesai Mas. 2 minggu selesai, saya terbiasa bikin buku tuh selain novel itu harus filmis dengan jigsaw puzzle plot twist sedemikian lupa, saya bikin filmis dengan konsep entrepreneur Mbak gitu kan. Jadi saya lempar, karena ini buku berat, ngomong laut itu ngomong sesuatu yang berat, apa sih kiranya ini ngomong when the sea is calling me, apa sih laut gitu, kok laut itu tentang kehidupan, terlalu sulit, terlalu apa ya, mungkin absurd kalau saya bilang menjelaskan ayo mencintai laut gitu kan, agak gitu. Padahal Mbak, kalau udah tahu secara ilmiah kenapa saya harus nanam bakau gitu kan, kemudian terbentik satu buku satu bakau itu kan dasar bakau itu pagar hijau kita, dia tuh pelindung bumi, mencegah abrasi laut gitu loh. Dan teman-teman harus tahu 60% hutan di dunia ini ada di Indonesia. Tapi 65% hutan bakau di Indonesia ini sudah rusak. Kita nggak usah nyalain siapa-siapa ya. Jadi saya tergerak, oke, saya mau ngajak pembaca termasuk Mbak Evit, borong buku saya ya Mbak, nanam bakau melihat terpantik. Sebenarnya Mbak, kalau boleh saya potong, Kota Barus itu juga terkena oleh gerusan air laut, di mana rumah orang tua saya, bapak saya sekarang sudah nggak ada lagi. Di Barus ya? Iya. Oh, jadi Mbak Evi ini punya novel ya? Iya. Nah, ini harus kita bedah nih, novel Barus. Ada kemiripan misi, yaitu mengangkat suatu daerah yang hilang dari publikasi. Iya, termarginalkan ya. Udah hilang ya? Kalau masih tersublimasi ya. Baru sih masih ada. Tapi kalau nggak diselamatkan, kalau diselamatkan jadi hilang. Ya. Kalau ngomong laut itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita sebagai makhluk di bumi ini ya, bagaimana menjaga laut, karena
saya itu ketika melihat salah satu film dari Kevin Costner, Waterworld, bagaimana dunia ini udah gak ada daratan gitu, betapa mahalnya daratan gitu kan. Itu keren banget itu filmnya, itu ada di sini. Itu salah satu film yang mempengaruhi saya, bagaimana ada gerakan untuk menjaga laut. Ini kecil, hanya 1000 buku kirana 1000 pohon loh. 1000 pohon ini 1000 doa loh, ya kan? Bukan kalau mungkin government atau NGO ya udah, apakah itu didoakan? Kalau gini kan kita yang mendoakan para pemilik dong, karena misalnya nih rumah baca udah punya nih, ada pohon kita loh di Morotai, pasti dong teman-teman berharap pohonnya tumbuh, kan ada doa di situ. Ingat Mbak, memang pohonnya tuh kecil, bibit ya. Tapi ketika dia sampai mencapai umur 10 tahun, sekian tahun nanti 10 tahun, dia tuh sudah menghasilkan propagul kan? Propagul ini, bibit-bibit bakau ini, ketika terhempas angin, dia akan di larung laut dan dia akan tumbuh di pulau-pulau yang dipilih Tuhan dia untuk tumbuh gitu. Gak pernah kan terpikirkan sampai di situ. Dia akan menjaga pulau-pulau kosong. Itu kalau saya cerita dramatisnya ya. Kalau ilmiahnya tuh banyak banget, dia sebagai blue carbon, yang dia penghasil blue carbon. Kalau ngomong ekonomisnya dia bisa dibikin sirup Mas, sebagai mungkin selain pelindung bumi dengan cakar-cakarnya apa tuh? Akarnya yang cakar Mas gitu. Itu memang absurd banget sih, satu buku satu bakal, tapi setelah saya jelaskan begitu dengan teman-teman penggerak di lapangan secara ilmiah menjelaskan, teman-teman yang awam itu baru paham, oh iya gitu. Gerakan cinta laut itu nggak harus kamu ke laut, misalnya cukup dengan beli buku satu bakal, udah teman-teman punya di sana gitu. Oh iya gitu ya. Jadi kalau ngomong, saya nggak usah ngomong amal jariah ya, tapi udahlah itu urusan Tuhan, kita kan nggak usah game lah dengan bumi gitu ya, dengan semesta. Ya udah kita nanam aja untuk keselarasan hidup untuk kita gitu kan. Nah dari situ Mas, akhirnya saya punya satu bakau kayak dibisikin aja juga itu. Jadi Nanggala 402, kemudian ada bisikan itu, terus saya minta lagu ke Mas Hendy biar lagunya ori untuk soundtrack novel saya, karena saya sekarang udah berpikir penulis itu harus ramah digital. Ramah digital itu bukan harus ramah digital tuh harus ke e-book, enggak, tapi promosinya itu ayo gunakan kemajuan teknologi digital ini. Nah, memang saya sekarang terbiasa semua buku-buku baru saya selalu ada soundtracknya. Jadi soundtrack itu bukan hanya untuk film, baru boleh loh bukunya Mbak kan Mas gitaris, ya kan Mas gitaris kita, Trina punya gitaris, bisa Mbak. Nah OST itu yang akan menaikkan buku dan lagunya sendiri juga akan naik. Kebetulan kalau OST untuk Rencana Biru kan memang judulnya soundtrack, tidak ada lirik, tapi itu cukup mendayu dan cukup membuat pembaca saya hanyut. Kenapa 1000 bakau tertanam dalam waktu 1 bulan setelah buku edar begitu cepat orang pesan ke kita? Karena saya buain dengan book trailer, book teaser ketika nanam bakau atau pengetahuan tentang bakau sedikit tapi menghibur dengan lagu. Karena jantung sebuah video itu adalah lagu. Ingat, video sebagus apapun kalau scoring musiknya hancur, dia nggak akan bisa dinikmati. Dari itu Mas, jadi akhirnya alhamdulillah sambutannya buku ini lahir dengan banyak sambutan. Ada OST soundtrack lagunya dari Mas Hendy. Jadi saya semakin banyak yang dukung, pasukan Lampung juga banyak yang dukung, teman-teman taman baca. Situ Mas akhirnya ngalir. Gitu, awal kelahirannya seperti itu. Berdarah-darah, tapi ya itulah, berdarahnya itu jangan membuat kita sedih. Kalau ngomong Nanggala 402 kan sedih Mas. Tapi bagaimana kesedihan yang sudah dirasakan para pasukan di bencana itu menjadi kebahagiaan kita dengan sadar. Gerakan literasi maritim saya tumbuhkan dalam buku ini. Jadi kalau boleh saya potong ya Mbak Kirana, ini menginspirasi banget gitu ya tentang balusku. Itu ada pohon kapur balus yang sekarang sudah mulai dibibitkan. Jadi nanti karena dia sudah mulai dibibitkan, ini tentulah juga harus ada yang beli. Kan kasihan dia sudah budidaya, tapi kalau kita biarkan
juga sayang kan Mbak. Jadi nanti dalam buku saya yang Barisku Mewanilah, satu buku satu pohon kapur baru. Itu bisa Mbak, boleh bibitnya, boleh ini gitu. Ya, sangat menginspirasi Mbak Kirana. Jadi gini loh Mbak, ya intinya kan dulu memang saya tuh nggak pernah berpikir di situ ya. Mungkin Taylor mungkin hanya covernya aja, cangkangnya aja, tapi sekarang keisi. Jadi bagaimana sih kita bergerak untuk laut, bergerak bukan laut aja sih. Kalau kita ngomong semesta ya Mbak, kayak kapur, kita juga gak ngerti ternyata kapur barus itu dari pohon. Dari pohon. Dari kapur itu teman-teman dari pohon. Nah itu memang Mbak. Nah hal-hal yang termarginalkan, begini yang mulai terpinggirkan, tergerus ya. Kalau bukan penulis yang mau ngangkat, siapa lagi? Jadi memang ayo dong, gerakan itu bisa dimanapun teman-teman berada. Gak harus seperti Kirana di laut, gak harus seperti Mbak Evi di barusnya, di Bali masih gunungnya, tapi dimanapun gitu, kita bisa bergerak untuk semesta. Gitu. Ayo mulai sekarang. Memang ini ya, banyak catatan yang membuktikan banyak daerah di Indonesia ini yang semula tidak dikenal atau kurang dikenal menjadi terangkat karena diangkat melalui sebuah tulisan. Ya, tulisan itu biasanya yang lebih seksi itu novel. Karena kan novel itu hiburan ya, tidak terlalu berat, tapi membawa orang itu bisa masuk time travelnya. Dulu siapa sih orang yang mengenal Belitung? Nah, setelah muncul Laskar Pelangi, ternyata sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal gitu. Jadi siapa tahu setelah ini Morotai gitu ya akan menjadi salah satu rujukan pulau paling utara itu Mas. Dan Barus jangan lupa. Barus dan Morotai. Ya memang harus, kalau bukan kita siapa lagi? Saya sih selalu bertanya begitu ya. Gak pernah menyalahkan kenapa ini. Saya bilang, udah kalau bukan kita siapa lagi? Dan gitu aja. Ya, saya tadi waktu membaca buku ini sempat mencari informasi ya. Apa sih istimewanya Morotai ini selain di situ digambarkan keindahan bawah lautnya? Ada peristiwa juga ternyata kapal Nanggala 402 tadi menginspirasi, meskipun tidak di Morotai ya tenggelamnya ya. Ya, tidak di Morotai, tapi ada peristiwa kapal itu mengusir kapal perang asing yang ini ya, apa namanya? US Navy yang mau masuk, yang mengancam kedaulatan laut Indonesia. Nah, kemudian kenapa Morotai? Ternyata Morotai yang selama ini kita lupakan itu mempunyai sejarah yang besar gitu ya. Jadi di sana Morotai itu adalah base camp-nya tentara Amerika Serikat pada saat perang dunia kedua. Batu lompatan untuk mengambil Singapura. Iya. Jadi apa ya? Ada sejarah yang sebenarnya harusnya diketahui gitu loh oleh generasi. Cuma kan karena generasi sekarang ini malas baca buku sejarah. Ternyata karena dengan cerdas mengemasnya dalam sebuah novel. Padahal ini awalnya kan novel yang sambungan dari buku pertamanya, kisah seorang Rindu, kisah seorang Rindu yang kekasihnya meninggal, kemudian dikejar-kejar oleh pria bernama Karang, kemudian mungkin dengan maksud ingin healing, move on lah ya, ingin move on, healing ke suatu daerah, ternyata Morotai, dan ternyata bertemu dengan sosok lain kan begitu. Nah, ketemu dengan karang lagi juga. Ketemu dengan karang juga. Nah, pertanyaannya kenapa dipilih Morotai sebagai lokasi healingnya si Rindu ini? Kan asalnya Raja Ampat kan dulunya. Nggak jauh sekali ke Aceh. Karena gini, saya terbiasa, ya itu tadi Mas, saya terbiasa menulis di tempat yang sudah saya datangi. Kecuali Ceko ya. Meskipun karena makanya Ceko baru Senja di Langit Ceko tuh novel yang baru 10 tahun baru selesai karena saya belum pernah ke Ceko, meskipun orang yang baca itu nggak percaya bagian belum pernah ke Ceko karena saya memang detail banget di situ. Jadi rata-rata semua buku saya memang saya sudah pernah datangi. Jadi waktu itu saya hanya gini aja, tidak mau sulit, dan saya pingin dalam bulan Juni itu tuh saya bisa melahirkan sesuatu gitu, bulan laut itu. Gitu aja, saya mengejar sesuatu memang di situ. Jadi intinya Agustus nanti saya ingin merayakan hari kemerdekaan saya, jiwa saya merdeka itu dengan menanam bakau gitu. Artinya kan kita nanam bakau di itu waktu Agustus. Nah,
kenapa Morotai? Karena memang itu tadi saya punya travel note, terus Morotai memang bukan yang dilupakan, tapi memang belum banyak orang kenal, Mas. Oh, oke. Kecantikan di setiap sudut itu setelah kita turun dari pesawat, itu tuh tiap sudut itu Mas itu memang sejarah. Kenapa? Di situ tersimpan sejarah Perang Dunia Kedua. Iya, iya. Terus di sana juga, jadi kalau mau ngomong Morotai itu museum Perang Dunia Kedua di bawah dan di atas. Jadi banyak proyeknya. Jadi kayak kalau kapal tenggelam biasa, tapi tank, kemudian mobil itu di bawah laut, Mas. Nggak tahu apakah itu dulu sengaja jadi belum diangkat gitu ya, dibiarkan saja menjadi puing-puing. Iya. Jadi museum bawah laut. Ya, jadi memang jadi itu memang kayak sengaja ditenggelamkan gitu, Mas. Jadi kan untuk jadi apa ya, konon ada ketika saya riset ke sana ya, namanya Pak Munglis Eso, itu tuh pemilik museum Perang Dunia Kedua untuk apa ya, untuk orang swastanya lah Mbak. Jadi memang indie. Kita ke sana, beliau independen. Memang sejak kecil beliau itu sama kakeknya itu sering memunguti barang-barang itu, termasuk kalung-kalung itu, Mas. Saya tuh merinding banget tuh, Mas. Itu original penemuan dia. Dan menurut cerita dan kakek dia, dari sejak kecil tuh dia sudah biasa bawa kayak tongkat gitu, Mas, dari logam. Dia cari ke gunung-gunung, ketika dia tuh bisa mendengarkan di situ ada sesuatu. Itu keren banget. Sesi itu ya, saya ke sana. Terus kemudian ada rumor, jadi ada rumah sakit yang ditimbun di sana. Nggak tahu tuh di mana gitu kan, sama Jepang itu. Jadi sebelum ditinggalkan pasukan itu kalah ya, itu memang kayak apa ya, jangan sampai dikuasai gitu. Jadi satu saat itu akan muncul gitu. Jadi konon ada rumah sakit yang terpendam di sana, di gunung. Kan di sana itu, aduh Mbak, kalau melihat itu ya, di setiap titik itu sejarah semua. Iya. Sejarah Morotai sendiri, legendanya juga ada, tapi memang sejarah besar dari Perang Dunia Kedua di sana itu luar biasa. Jadi Morotai itu sebenarnya tuh kayak batu lompatan sekutu untuk menguasai, untuk mengusir, untuk mengambil negara-negara sebelahnya, Singapura gitu. Nah, magis deh pokoknya kalau di sana, Mas. Gitu. Jadi kita ini kayak time travel gitu, kayak masuk lorong waktu ketika saya ke museum itu ya, Mbak. Banyak peluru, banyak, waduh pokoknya itu benar-benar kita masuk kayak zaman Perang Dunia Kedua itu tahun 40-an itu, 48 itu ya. Jadi kayak ya Allah, bagaimana dulu tuh pulau kecil itu menjadi base camp itu. Jadi kayak bener-bener dah, Mas. Ya, saya kadang terpikir gini ya, kenapa pihak yang mengurusi wisata ini tidak menggunakan jasa para penulis aja lah untuk istilahnya ikut mengkampanyekan. Dan satu lagi tadi kan kita ngomong Morotai. Nah, saya juga ingin tahu kalau dari Surabaya itu kita main apa? Bisa kita bayangkan begitu. Jadi alur ceritanya. Jadi kalau langsung ke Morotai pesawat gede tidak ada. Jadi kita tuh nonton yang, tapi waktu itu ya, tahun 2017 itu nggak tahu kalau kebijakan sekarang, tapi yang jelas mungkin tidak jauh beda. Jadi saya waktu itu dari Jakarta, saya lewat Manado, Mbak, gitu kan. Manado bisa, atau Ternate. Jadi di situ transit. Jadi dari Manado kita naik ganti pesawat. Gitu. Nah, ada juga dari Ternate. Tapi selain pesawat, ada kapal, Mbak. Kapal dari Ternate. Lebih enak naik apa, Mbak? Kapal atau pesawat? Kira-kira. Kebetulan ini kan masuk Maluku Utara ya. Saya pernah juga dulu naik kapal ke Bacan ya, dari Ternate ke Pulau Bacan, ke pulau-pulau di Maluku Utara itu. Sebenarnya sensasinya enak, tergantung kepentingan ya, Mbak ya. Kalau waktu itu kan kepentingan untuk naik pesawat karena kita berwaktu, karena dengan teman-teman periset dari Balai Besar Riset KKP kan, Mbak pokoknya tanggal sekian kita harus ke sini, jadi udah ada targetnya, jadi lebih cepat. Tapi ketika saya riset sana dengan teman sutradara waktu itu, biasa iseng aja ngeriset ya di daerah sana, tapi tidak ke Morotainya, kita ke Bacan. Itu enak naik kapal, Mbak. Dengan kapal
kapal ada kapal cepat, ya kan? Ada juga kapal rakyat, istilahnya seperti itu ya. Gitu kan. Iya, Itu, iya. kalau saya menikmati kapal karena memang saya suka laut gitu kan, jadi melihat sunset, sunrise itu dari kapal. Kapal itu kira-kira berapa ya? Mungkin 2 hari kalau nggak salah. 2 hari? Ternate. Jauh juga. Nah, kalau sekarang saya kurang tahu ya. Iya, Waktu iya. itu saya di daerah situ dari Ternate ke Pulau Bacan itu sekitar itu kalau nggak salah ya. Ada yang 1 hari juga, tergantung kapalnya sih. Bahkan ada kapal cepat. Iya. Pokoknya antara sehari 2 hari lah. Gitu. Tapi rasanya Mas Yuda sekarang ini transportasi kita sudah lumayan. Iya, Karena ada kapal premium, Kapal cepat, kapal ada cepat. speedboat. Saya rasa mudah-mudahan ke Moratai juga seperti itu Iya. Iya, iya. Iya, sama dengan Kerajaan Empat juga. Jadi Sorong Kerajaan Empat itu ada speedboat. Speedboat itu cuma sekian jam, tapi kalau naik kapal rakyat juga tambah jamnya gitu aja sih. Tapi juga nggak terlalu mahal sih Mbak kalau ngomong Raja Empat mahal, tergantung kamu tidur di mana dulu. Iya. Karena bagian homestay itu yang menyiapkan makan per kepala Mbak hitungnya, gitu kan. Jadi makan semua bakar-bakar ikan. Kita nggak, kalau saya ini saran ke temen-temen ya. Iya. Kita kan ke pantai, ke Morotai, ke Raja Ampat itu Iya. lebih baik tinggal di homestay. Ngapain di hotel? Oh, Iya kan? Di Iya, situ iya, kita iya. bisa melihat bagaimana mama-mama itu mempersiapkan makanan kita, makanan tradisional kan, Makanan, iya, langsung makanan gitu khas kan. Terus daerah. kalau di Raja Ampat itu nggak harus nyelam kalau teman-teman mau menikmati di bawah laut. Ya, kecantikan di bawah laut. Kita cukup di dermaga, bawa roti sedikit aja, ratusan ikan sudah ya kelihatan. Iya, Di iya, Morotai iya. juga seperti itu gitu kan. Jadi kayak di dodolan yang termasuk yang suka menyelam ya. kalau menyelam atau snorkeling, kalau di Raja Ampat kan harus ada sertifikat Mas kalau Iya, menyelam di iya. titik-titik tertentu, di Poin Manta, di hiu, di titik-titik tertentu yang ada apa tuh penghuni yang cantik-cantik lah. Manta tuh kalau di Raja Ampat tuh segini nih Mas, bisa 5 sampai 7 meter gedenya. Iya, iya, iya. Kita tinggal duduk menikmati. Nah itu harus kan itu untuk sampai di situ kan 20-an meter itu harus ada sertifikat advance untuk nyelam gitu. Kalau free dive itu cukup di sekitar homestay. Iya. Itu cukup di situ udah free dive-nya sudah. Kalau mau snorkeling apa dia cuma 1-2 meter aja udah. Benar-benar Itu Ya. cantik banget Mas. Jadi memang Benar. Raja Ampat itu kenapa saya gaungkan terus Mas? Kenapa? Karena saya sedih banget terjadi musibah besar kan waktu itu, ada kapal wisatawan masuk ya, Ya. berapa puluh ton gitu, padahal di situ tuh benar-benar sangat dangkal, merusak sekian ratus terumbu karang ya, sekian hektar, dan itu untuk menumbuhkan lagi terumbu karang itu butuh 350 tahun untuk mengembalikan yang sudah rusak. Ya. Mau uang 1 miliar, berapa triliun nggak akan mampu untuk mengembalikan itu. Maka kalau saya hanya bilang nggak usah nyalain si anu ya udah Yeah, kita aja ini loh menikmati laut yang sehat gitu, yang bijak gitu kan, menyelam yang bagus. Ini saya ulang lagi di sini Mas, cara menyelam yang baik, bagaimana menjaga laut. Jangan sampai juga ikan-ikan di sana makan plastik gitu kan, seperti itu. Nah caranya gimana? Hal yang paling simpel adalah jangan buang sampah sembarangan, udah gitu aja. Iya. Terus kurangi sampah plastik. Nah kayak gini nih, kayak mugnya Trimef ini kan mengurangi kalau kita pakai ya Mas ya, itu untuk souvenir atau apa. Kurangi sampah plastik lah gitu. Iya. Saran saya gitu. Menahan umur plastik itu juga tidak sampai terlalu cepat ke laut. Ya memang pada dasarnya beberapa kan nggak bisa diolah ulang ya Mbak ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan sekarang gitu kan. Ya, berarti ini pengetahuan baru ya buat saya dan pastinya juga Sobat Trimef di rumah. Bahwa ternyata Indonesia ini sangat kaya dengan potensi wisata ya. Jadi kalau mau healing tidak ke situ-situ saja lah, Morotai. Ini sangat cocok. Atau kalau pengen ke kawasan Indonesia sebelah barat, Barus. Destinasi wisata nanti akan dibuat baru sedemikian indah seperti ini ya, Raja Ampat. ya, Seperti Raja Ampat. Amin.
Jadi kita punya aset, kita sendirilah yang juga harus memelihara aset itu, kan gitu kan ya. Nah, selain pesan-pesan ekologis, pesan-pesan wisata, kalau dalam perspektif kehidupan kehidupan pribadi khususnya para remaja gitu kan, ini kan termasuk sasaran ini kalau saya lihat Pak, remaja ini kan ya alarm yang deringnya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Iya, semua orang pernah punya rindu. Dan padahal rindu di sini kan nama tokoh. Nama tokoh. Saya terbiasa memang nama-nama tokoh itu jadi judul. Mak ini kalau salah satu yang menarik buat saya justru yang ini. Cinta tak akan lekang termakan panas, tak akan lapuk termakan hujan, namun akan hancur luluh karena terkikisnya kepercayaan. Nah, ini buat yang sudah buat yang sudah punya pasangan, tolong jaga kepercayaan. Yang bicara. Kalau yang belum punya, ya berharap harus seperti itu. Ini apa? Selain ke masalah kesetiaan, masalah apa? Kira-kira pesan lain, value apa sih yang tersembunyi di balik rencana biru di Morotai ini? Oh gitu ya. Ya artinya utamanya sih ke perempuan ya sebenarnya ini. Kan ini kegelisahan seorang rindu gitu ya. Jadi perempuan itu bagi saya ya, dia itu lebih sering berada di titik ambigu dengan cintanya. Ambiguitas. Ambigu. Iya, ambigu. Bingung milih gitu. Ketika untuk yang belum ya Mbak ya, artinya selalu judge book by its cover. Oh iya. Selalu seringnya seperti itu memang. Jadi intinya pelajarannya adalah jangan menjual cinta yang akan membuat resah. Cinta yang menjuntai dari hilir kenisbian akan bermuara pada ketiadaan. Itu yang saya bawa dari dulu Rindu Terpisah di Raja Ampat sampai sekian tahun kemudian di Morotai. Rindu itu masih begitu terus orangnya. Belum bisa move on gitu kan, dia terlalu memuja, kemudian ya kita akhirnya kecewa. Karena apa? Ya kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Padahal bahagia itu kan kita bisa membeli tergantung sudut pandang. Jadi kalau pesan saya untuk para perempuan, jangan terlalu memputuskan cinta, karena hidup itu terlalu luas kalau hanya sekedar untuk cinta. Itu lebih ke situ ya, makanya karena pembaca saya banyak perempuan di sini. Tapi untuk para cowok juga seperti saya nyindir sih kalau cowok di sini ya, seperti Karang Biru Jalan Depa itu ya, cowok itu terlalu gengsi dengan cintanya Pak. Gitu. Terlalu gaya. Mas Yuda nggak bisa menjawab karena dia sudah punya kan. Yang belum. Jadi di sini kan Karang Biru tuh terlalu, karena dia merasa seniornya si Rindu di kampus dulu, masalah ospek di kampus itu ke bawah-bawah terus sehingga menimbulkan dendam. Itu di novel saya ini bisa diraja ketemu lagi di Morotai gitu kan. Jadi dengan dendam yang belum selesai gitu kan. Jadi asik juga ceritanya. Dendam yang belum selesai, sebenarnya ini lebih ke roman, tapi bagaimana ini trik saya aja bagaimana saya membawa laut tapi dalam bentuk kisah roman. Karena kalau saya hanya bicara laut dengan secara ilmiah, dengan harus begini menjaga laut, itu nggak akan laku buku saya kan gitu. Karena kalau saya tipe penulis yang ingin menulis pesan ini sampai seluas-luasnya. Konsep entertainer, sekali lagi teman-teman, bukan hanya menjual buku. Karena yang beli buku kita belum tentu baca buku kita. Ya enggak? Misalnya nih, Mbak Evi, bagaimana tak borong bukumu, tapi nggak dipajang di perpustakaannya. Saya hanya merasa, buku saya laku. Kalau saya tidak, buku saya terbaca dengan baik, gitu loh, Mbak. Jadi lebih ke pesan gitu. Kalau laku uang itu instrumen aja bagi saya. Tujuan saya adalah pesan saya nyampe seluas-luasnya. Karena amanah leluhur sekali lagi Mbak, itu tadi kan buku ini terciptakan saya di banyak tangan tersembunyi. Sepertinya begitu. Allah kirim banyak malaikat berupa orang-orang yang tidak bernama mungkin ya. Jadi kayak saya cepet aja. Saya dua minggu ini kok bisa ya tiba-tiba jadi gitu aja. Jadi ini nyaris tanpa edit, nyaris tanpa rewrite, hanya saya edit mikro aja. Iya, saya membayangkan tadi ya prosesnya
seperti awalnya secara tidak disengaja dan tidak ada niat kan awalnya ya untuk melahirkan buku ini, mulai dari melakukan traveling ke Morotai, tiba-tiba ada peristiwa kapal tadi, semua seperti saling terhubung dengan sendirinya, koneksi. Karena itu tadi Mas, kalau kita mau berhubungan dengan semesta, berkekasih semesta, kalau istilah saya ini, semesta itu akan menjaga, akan memberitahu kamu harus begini. Itu sulit dinalar. Tapi kan kehidupan ini goib gitu kan. Kalau saya selalu merasa dibantu, Allah tuh kayak langsung merintah gitu loh. Udah tulisan ini kayak gitu loh. Lewat lantaran siapa gitu kan Mas. Lantaran Allah kan banyak banget perpanjang lantaran Allah gitu kan. Penulis itu sebenarnya penyampai pesan. Kalau bagi saya ya, menjadi penulis adalah salah satu jalan saya menjadi seorang spiritualis ya. Memang berat banget, tapi kan siapa sih yang ingin kesana gitu kan, menuju kesejahteraan, mencari jalan kesejahteraan menuju Tuhan gitu kan. Itu salah satu cara adalah dengan yang menjadi penulis yang baik gitu. Belajar terus, saya sendiri belum merasa baik gitu, entah sampai kapan gitu. Tapi ya jangan pernah merasa juga sih, kalau saran saya, jangan pernah kita merasa menjadi orang baik. Akhirnya kan riak kan jatuhnya. Kita belajar untuk terus menjadi baik. Seperti juga jangan pernah kita merasa menjadi penulis yang hebat kan gitu Mbak. Saya cocok banget tuh, penulis itu menyampaikan pesan. Seperti Rasulullah ya. Rasulullah dengan caranya, penulis dengan caranya, dengan tulisan yang nanti keinginan kita adalah dibaca. Nah begitu dibaca langsung ada istilahnya getok tulang. Bukan untuk promosi ya, tapi dalam buku ini bagus loh, ternyata dia ternyata di Morotai itu begini-begini, atau ternyata di Barus itu begini-begini. Ini saling berpesan, pesan-pesan, jadi kita satu buku bisa menjadi 1000 buku. Begitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dulu udah ada buku, udah ada handphone, udah ada orang bikin film, nenek moyang kita pasti bikin itu. Makanya karena belum ada itu, berdirilah candi-candi dengan reliefnya, gitu loh Mas. Jadi kayak bukan sekedar candi untuk ibadah, sebenarnya itu juga perpustakaan gitu loh. Kayak Borobudur itu perpustakaan luar biasa gitu loh. Bagaimana nenek moyang kita memberi pesan. Ini loh peradaban kita dulu gitu loh. Gitu loh Mas. Ini loh pesan yang mau kita sampaikan. Dan satu pesan leluhur adalah jadilah orang baik. Gitu loh Mbak. Itu yang bikin kita tuh terus belajar, terus mau belajar. Karena sulit, tapi akan rumit kalau kita nggak mau belajar, lebih rumit lagi gitu kan. Lebih payah lagi kalau kita tidak menulis. Kalau saya nih ya rugi banget kalau tidak satupun buku kita lahirkan sepanjang hidup kita. Entah itu buku antologi bersama ya kan, entah pokoknya menulis lah gitu. Terus saya pernah dengar juga nih, saya juga bukan orang ahli agama, tapi saya pernah dengar, pernah baca, ada kan Ali bin Abi Thalib, tulislah ilmu, tulislah apa yang sudah kamu dapat, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah ini tepatnya seperti itu Mas. Saya juga gitu kan, sekecil apapun ilmu saya tentang laut, tentang diving, tentang bagaimana memberkasih laut gitu kan, dengan cara saya coba sampaikan dengan lewat tokoh-tokoh di sini, Rindu Edelweiss, Karangbiru Jalasweva, dan Karnasu Sailendra, arsitek. Ini orangnya ada semua. Gitu kan, jadi termasuk almarhum Ganesha Erlangga. Karena memang ini salah satu kitab, bukan memorable banget pokoknya saya dengan beliau. Artinya kita sangat dekat, beliau salah satu ilmuwan yang terbeli dan akhirnya menghilang atau dihilangkan di negara lain, padahal sangat banyak yang sudah beliau temukan di negeri ini gitu. Artinya seperti itu ya, tapi dia itu tadi lewat cara-cara sederhana saya menyampaikan bagaimana kepedihan para ilmuwan kita. Makanya kalau ngomong kaya ini kaya banget. Ngomong gimana nih kalau buku ini gitu kan, Nanggala ada, kemudian tentang ilmu lautnya ada, diving yang bagus seperti apa, Morotai seperti apa, wisata kulinernya ada, kemudian ada kegelisahan para ilmuwan kita. Saya kan hobi mengorek luka para ilmuwan kita yang tidak bisa mengabdi di negerinya sendiri. Bahasa-bahasa Ganesh di sini asli, termasuk yang dengan bacakan di diksi. Ini juga memang persembahan buat beliau. Nah, ada satu lagi yang saya kagumi dari buku ini, dan tadi sempat diceritakan oleh Mbak Kirana ke saya,
sebelum buku ini lahir sudah banyak mendapat order, sudah banyak mendapat pemesan. Yang open PO namanya. Bisa diceritakan? Ya, itu untuk mungkin trik-trik bagi teman-teman yang mau menseriusi ya Mbak, menseriusi dunia tulis menulis ya, hidup dari buku ya ini ya. Istilah saya writerpreneur ya, penulis pengusaha kerjanya seperti itu. Tapi siapapun bisa melakukan itu ya. Trik-triknya selain kita memang promo abadi Mas. Jadi saya ada namanya Tor blog. Jadi teman-teman yang punya blog saya kirimi buku. Dia senang bikin resensi. Terus kemudian Facebook Tor, Instagram Tor, Story itu saya naikin terus berupa quotes, ataupun berupa video, book trailer atau book teaser yang saya bikin. Nah, itu yang mengganggu tanda kutip. Saya merayu pembaca, termasuk beliau jatuh cinta dengan itu tadi gimmick-gimmick yang saya lempar, gitu loh. Dengan Facebook Tor, saya punya agenda timeline. Oh, hari ini saya harus menaikkan ini. Saya bikin sendiri. Saya bikin dari Canva yang simple. Jadi dengan teknik kekinian, karena saya riset juga ke anak-anak karena ini Gen Z target saya gitu kan. Gen Z itu sukanya apa? Oh, hurufnya nggak boleh tebel, yang ringan-ringan ini Mbak ya, saya risetnya. Tata letaknya juga gitu kan. Buku yang bagus harus ada tagline-nya gitu kan. Tagline itu satu pesan yang bersifat promosi. Ini kan, alarm yang dirinya sangat menyakitkan dan sulit dimatikan itu bernama rindu. Terus kemudian tata letak. Kalau bisa dalam satu cover itu maksimal 2 jenis font. Kalaupun terpaksa 3, jangan terlalu banyak. Biar orang center, biar orang tuh memorable banget, gak bingung. Terus kemudian blurb. Ini penting banget. Blurb ini adalah kalimat-kalimat sakti dari sini, bisa berupa dialog dan narasi yang menjual di sini. Ini saya jual di sini karena sudah terbukti buku-buku saya yang bestseller itu dari blurb. Saya selalu cross check ke pembaca apa yang menarik ketika di toko buku atau di mana kita ngambil buku terus kemudian dibalikkan blurbnya. Ini sangat penting. Ilmu writerpreneur itu seperti itu. Nah, dengan saya ganggu waktu praproduksi, jadi ketika saya nulis pun saya udah naikin Mas, dengan soundtrack dari Mas Hedi Ranjan. Sunset itu tadi saya bikin book teaser, itu video yang kurang dari 1 menit, sekian second aja. Ini book teaser. Kalau book trailer sebutan itu istilah saya itu lebih dari 1 menit. Saya bikin potet-potet yang gratis dari Canva. Pemilihan footage pun harus Indonesia banget, jangan bule gitu loh, karena itu yang salah, banyak kan salah temen-temen. Jadi naikin bukunya, draft covernya cover bule semua, padahal itu cerita ini banyak banget dan saya sedih di situ. Banyak kan di aplikasi-aplikasi platform ini kok bule banget, padahal kalau kita mau foto-foto gratis, foto-foto gratis, cari yang Asia. Banyak Mas gitu kan, jadi kayak keyword-keywordnya cari aja women ASEAN gitu, Asian woman atau apa gitu-gitu deh, intinya seperti itu. Intinya kayak Indonesian culture gitu kan, di situ pasti muncul yang Indonesia banget, itu yang kita ambil apa gratis gitu, nggak usah yang premium deh. Ini salah satu trik, jadi dekat dengan pembaca ya kan. Kalau yang saya naikkan itu gambar bule, orang tuh nggak dapet feel-nya gitu loh, jiwanya nggak mau masuk gitu, karena termasuk untuk laut yang saya tampilkan, karena saya juga shop sendiri di sana, atau kalaupun nggak ada di sana, teman-teman cari yang mirip gitu loh Mas, mirip dengan budaya kita, mirip dengan keadaan di kondisi di kita ya, Asia kan. Nah kayak gitu, itu salah satu trik. Jadi ketika saya udah naikkan seminggu 2 minggu open PO jebret, satu malam itu sudah banyak orang transfer, itu benar-benar ajaib. Padahal mereka tahu bahwa buku akan kami kirim 1 bulan setelah open PO. Dan itu berdampak. Saya memang udah konsepin, saya nggak akan keluar modal apapun kecuali cover, karena ini yang bikin adalah desainer profesional. Itu meskipun anak lang tembur sendiri, udah cover saya bayar gitu. Nggak apa-apa Mak, nggak, saya bayar dulu karena saya pakai. Karena saya udah pakai kan. Nah proses untuk penerbitan itu kan kita tektok dengan percetakan, karena ini benar-benar murni saya terbitkan sendiri. Kalaupun ada nama penerbit kan hanya sekedar mencetak, kan yang konsep saya, yang cari market juga saya, jadi saya cuma sudah punya ini. Itulah kelebihan writerpreneur.
Dia bisa mengonsep semuanya sendiri. Itu lebih puas, Mbak. Kita tahu siapa pembaca kita, gitu kan. Meskipun buku kita ada di toko pun nggak apa-apa, tapi kita tuh paham buku kita kena targetnya tepat, gitu. Karena kita olah sendiri dari sisi semuanya, gitu kan, Mas. Nah, karena mereka sudah kena gimmick saya, Mas. Jadi dalam waktu seminggu tuh sudah sekian ratus orang transfer. Maka ketika secara hitungan dapur kita sebagai entrepreneur, Mbak, target saya oke, kita tanam 1000 buku Agustus, Juni kita open PO, Juli naik, Juli buku sudah sampai ke pembaca, 1000 buku dulu deh. Gataunya sudah nggak ada 400-an orang transfer, kita sudah bisa melunasin 1000 buku kita. Masya Allah. Itulah kunci entrepreneur. Jadi yang bikin cetak 1000 buku itu uang dari pembaca. Semangat banget, Mbak. Nah iya, jadi saya nggak perlu orang sama sekali, hanya uang cover doang. Itu pun karena kan sudah saya pakai, sudah saya cover ini kan saya sudah naikin untuk cari uang open PO. Kan nggak etis dong, saya belum bayar desainernya. Dan itu sudah ketutup juga dengan penjualan 4 buku. 5 buku udah ketutup uang desain. Gitu. Nah, alhamdulillah di sini banyak orang beli itu tidak hanya satu, Mbak, karena ingin nanam bakal, gitu kan, satu buku buy one get two. Buy one get two ya, beli satu buku dapat 2 produk kan, buku dan satu pohon bakal. Gitu kan. Dan saya udah riset dan teman-teman di lapangan di Morotai dan Belitung Timur memang butuh kan, saya udah kesana, gitu kan, biar untuk menjaga ekosistem di sana. Kalau Belitung tuh sudah rusak, Belitung Timur itu karena tambang timah, Mbak. Dia sudah lubang-lubang banyak hutan bakau ditebang, dan itu sedih banget saya melihat teman-teman nelayan sudah nggak bisa cari ikan di situ. Ekosistem ikannya, ekosistem mereka rusak gitu. Terus akhirnya saya tergerak karena saya sudah riset ke sana, udah kita dengan Judi dari komunitas di sana ya, Judi sana itu teman saya itu nelayan yang memang cari ikan di laut untuk nanam bakau coba. Tapi bakau itu dengan mudahnya ditebang para petambang ilegal tadi. Makanya ini gerakan literasi maritim ini adalah gerakan elegan kita untuk melawan mereka yang merusak laut gitu. Dan program satu buku satu bakau ini dijalankan ini ya tanpa harus melalui proses birokrasi yang nggak ada, itu original saya kan. Intinya kan Mbak Evi beli, oke, Mbak jenengan berarti punya sekian bakau kita tanam di Morotai kalau kemarin, karena pembeli pertama itu memang kita bukan ke Belitung Timur, Mbak. Tanaman kita pertama di Belitung Timur 500, terus 500 di Morotai. Terus ini terus berlanjut gitu. Rumah baca Klimas ada di mana ya? Morotai apa di Belitung Timur. Jadi nanti kalau teman-teman berkunjung di Belitung Timur, ya siapa tahu ya bisa ngelihat bakaunya dong. Saya kasih nama Taman Patimus. Itu ada sejarahnya kenapa namanya Patimus. Karena dulu Patimus dengan nama Fateh Yones, ya di buku Tommy Piret ya, di buku Suma Oriental itu dulu kan membela Belitung, kan mempertahankan Belitung dari serangan Portugis. Sampai beliau wafat di Malaka kan, beliau tuh mempertahankan Belitung gitu, Belitung agar tidak lepas. Nah sekarang kalau saya, kenapa saya ingin berbuat untuk Belitung? Kebetulan ya saya ada kita ini kalau udah ngomong DNA ke atas ya Mbak ya, itu ada hubungan lah gitu lah. Nantinya tuh ada pesan dari leluhur untuk coba berbuat untuk Belitung. Ya sangat kecil, memang 500 pohon di sana. Kenapa? Ya itu kalau dulu memang nenek moyang kita dengan perang melindungi Belitung, tapi kita memerangi para petambang ilegal itu dengan bakau. Tuh. Kembali ke cerita dalam novel ini kan saya baca terakhirnya ternyata kisah rindu belum berakhir. Setelah dari Morotai, itu dia kemana? Apa ke Barus? Cuma ketemu. Bagaimana kalau kita ketemu di Barus? Harus ke Barus dulu nih. Kalau ini ada kisah ya. B itu kan Jakarta, L itu Surabaya. Jadi saya suami saya Jakarta, saya Surabaya. Jadi ketemunya di BL, benar Banda Aceh. Jadi saya ketemunya di Banda Aceh. Jadi seperti cerita Barus juga bisa kita ketemukan.
salah satunya bisa ya, mungkin ya. Oke. Mungkin karena saya ini kebetulan kalau huruf saya tuh bermain-main simbol mbak. Nah. Simbol itu BM-nya. Saya selama ini Seruni Skala itu menunjukkan BM itu sebenarnya biru merah dan candi-candi yang kami kunjungi. Bojong Menje, Borobudur gitu kan dengan Mas Edi. Tiba-tiba ya, terus kalau Barus dengan Morotai tadi BM saya berdiri. Sebenarnya tuh kalau ngomong jejak Seruni Skala tuh pasti berhubungan dengan BM. Karena perjalanan saya kemana-mana itu sebenarnya tidak lepas dari riset-riset saya dengan Seruni Skala. Jadi kalau BM itu bisa warna yang saya temuin ya kayak ini sekarang biru nih, tiba-tiba Mas jenengan kemarin identik apa ya? Gestur kita ya. Pakai dress biru karena masa ya, hari kan. Kemarin kan sekarang oh ya merah. Jadi BM itu memang simbol saya, simbol perjalanan saya. Selain tanaman hanjuang dan ada teratai, itu tanda-tanda ya, tanda-tanda di mana saya harus melalui jalan, dan BM. Mudah-mudahan baru salah satu tempat yang bisa dikunjungi sama si Ibu. Ya mudah-mudahan semangat baru untuk triloginya. Tapi novel Mbak Evin harus naik dulu dong. Oh, oke. Insya Allah Mbak. Iya. Oke, terakhir nih Mbak Kirana mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk Sobat Remap di mana berada. Kalau melihat ini ya, salah satu yang disukai pembaca quote-nya adalah never dive alone, but with love. Jangan pernah menyelam sendiri, tapi menyelamlah dengan cinta. Cinta ini kan beragam. Cinta itu bisa yang maha, ya kan? Menyelamlah dengan dia. Atau cinta dengan siapa, gitu kan? Jadi ketika semesta atau menyelam dengan siapa? Nah, itu kan. Menyelam itu bisa di mana-mana, laut maupun hati. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman. Penyelam sejati akan menahan napasnya untuk sampai di permukaan. Ya, tuh napas itu adalah bagaimana kita menahan hawa nafsu. Ya, memang tidak mudah ya. Tapi kita bisa menyampaikan semua pesan-pesan semesta itu dengan menekan semua kepentingan diri, ego diri, pasopati. Jadi semua manusia kan punya panah pasopati dikasih Allah. Panah yang membunuh paso itu hewan, sifat hewannya dalam diri kita. Kalau penulis kan ini panah pasopatinya, dengan buku kita mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Iya. Kok jadi baper ya saya? Jadi itu tadi Mas, penyelam sejati akan muncul ke permukaan sebelum ia kehabisan napas. Iya. Oke, mungkin yang di rumah juga terbawa perasaan juga kan ya? Baper kan? Ayo nyelam ke Morotai. Oke, tapi yang pasti seperti yang dikatakan oleh Mbak Kirana tadi, jangan pernah berhenti untuk menulis karena kekuatan sebuah tulisan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Termasuk salah satunya adalah mengangkat potensi-potensi wisata yang mungkin selama ini kurang terekspos. Kalau bukan penulis yang mengangkat, mau siapa lagi? Ya. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan Sobat Remap di rumah bisa mengambil inspirasi dari novel ini. Oh ya, sedikit bocoran dari saya. Insya Allah mungkin tidak lama lagi, ya mungkin 3 bulan lagi lah paling tidak ya. Bu Evi juga akan meluncurkan satu karya baru yaitu Around Vietnam in 3 Days. Ini adalah kisah perjalanan Bu Evi. Travel note ya. Iya, waktu melakukan perjalanan ke Vietnam seperti apa? Tungguin aja. Oke? Siap. Yang pasti sampai jumpa di Babi Bu baca bincang buku untuk edisi berikutnya. Terima kasih atas segala atensinya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam laut. Sea Lovers. Terima kasih Trimap sudah jadi Sea Lovers. Oke. Terima kasih Mbak Kirana. Terima kasih Mbak Evi. Sudah. Ya, sama-sama.